Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka bagi-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan diruk-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Shalom sahabat wanita, jumpa lagi di dalam Inspirasi Wanita. Sebelum kita memulai perbincangan kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Pemeliharaanmu sungguh sempurna dalam kehidupan setiap kami. Dan biarlah kami wanita-wanita Allah-Mu ya Bapa, semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Semakin melekat dan semakin
mengalami Engkau di dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam setiap situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah hati kami terus tertaut kepada Engkau, Tuhan. Dan kami melihat Tuhan yang besar, yang ada di dalam kami, yang bergerak tanpa batas dalam kehidupan kami, dan membawa kami dari satu kemenangan pada kemenangan yang lain. Bahwa setiap kami Tuhan, wanita-wanita Allah-Mu saat ini, di tempat ini, walaupun kami dibatasi ya Bapa, tapi Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang menjamah setiap kami, yang membawa setiap kami semakin on fire di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sertai kami di dalam perbincangan kami, sehingga perbincangan kami sungguh-sungguh nama-Mu dipermuliakan dan nama-Mu ditinggikan. Sungguh pengalaman-pengalaman pribadi kami menjadi satu berkat yang luar biasa, menjadi buah yang manis untuk dibagikan bagi setiap wanita-wanita Allah dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, penuhi kami, urapi kami, sertai kami dengan kasih setia-Mu dan anugerah-Mu yang melimpah. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengar, kami siap untuk belajar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat-sahabat wanita Allah yang luar biasa, hari ini kita akan berbincang cantik dengan wanita-wanita Allah yang cantik di hadapan Tuhan pada hari ini tentang wanita berdoa dan wanita melayani. Sekilas mendengar satu statement ini, saya teringat pada satu judul buku yang saya pernah baca, yaitu Having a Mary Heart in Martha World. Bagaimana kita memiliki hati seorang Maria di tengah dunia Marta. Dan sebentar kita akan berbincang cantik dengan wanita-wanita yang cantik di dekat saya hari ini, dan bagaimana kita menyikapi kebutuhan setiap kita sebagai seorang tiang doa bagi keluarga, gereja, dan juga bangsa di tengah kesibukan wanita zaman now. Wanita-wanita zaman sekarang dituntut lebih dibandingkan mungkin wanita-wanita Allah di zaman dahulu, karena begitu banyak tuntutan-tuntutan pada wanita-wanita masa kini. Nah, itu yang membuat wanita-wanita Allah sulit untuk menjadi pendoa, menjadi tiang doa yang kuat bagi keluarga, gereja, dan juga bangsa. Dan hari ini kita akan mendengar sharing yang pastinya sangat memberkati wanita-wanita dimanapun Anda berada, yang menghidupi hidup sebagai pendoa di tengah ladang pelayanan yang begitu padat. Dan kita akan sama-sama jumpai dua wanita Allah yang cantik di hadapan Tuhan, yang hari ini menemani saya untuk ngeteh cantik bersama. Mari saya perkenalkan, yang pertama adalah Ibu Yuni. Shalom Ibu Yuni. Juga Ibu Esther. Shalom Ibu Esther. Apa kabar? Luar biasa. Bersama Yesus pasti dahsyat, luar biasa. Apa nih kegiatannya selama pandemi ini Ibu Yuni? Saya ya. Kegiatannya selama masa pandemi justru ya, kita semua tahu di masa-masa seperti ini kan memang anjuran pemerintah untuk kita lebih stay di rumah ya, lebih di rumah aja gitu kan. Tapi justru di dalam hari-hari di rumah aja ini gitu ya, saya menemukan ada banyak hal gitu ya, hal-hal baru yang sebenarnya Tuhan sedang bukakan gitu. Jadi saya setiap hari, kalau saya boleh cerita, saya nggak pernah, orang-orang mungkin pernah bilang ada bosen nggak sih apa gitu ya di rumah aja gitu kan, biasa aktif, kita semua biasa aktif, tiap hari pasti keluar rumah gitu. Tapi kali ini benar-benar udah nggak terasa ya, hampir tiga bulan ya kayaknya, hampir 3 bulan ya. Kita di rumah aja gitu. Saya merasa sih kalau ditanya bosen, enggak bosen gitu ya. Karena saya setiap hari merasakan ada sesuatu yang baru, yang Tuhan perlihatkan, yang Tuhan bukakan gitu untuk saya kerjakan gitu. Wow. Jadi
setiap hari buat saya adalah sesuatu yang bukan, saya nggak berpikir bahwa itu pasti sama seperti kemarin, enggak gitu Justru kan. tiap hari itu dinanti-nantikan ya Bu ya. Iya, karena setiap pagi yang Tuhan mau sebenarnya buat kita adalah kita menyerahkan agenda kita, agenda pribadi kita sama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk aku kerjakan sepanjang hari ini gitu. Jadi bagaimana kita yang menyelaraskan diri kita dengan agendanya Tuhan. Luar Lebih banyak biasa. tanya Roh Kudus lah hari-hari Jadi bukan ini. bagian kita, tetapi apa yang menjadi bagian Tuhan nih yang harus kita kerjakan Yes. di ladangnya ya. Luar biasa Bu Yuni. Bagaimana Bu Esther? Apa nih kegiatan selama pandemi ini? Ya, apa yang Bu Yuni ngomong tuh saya setuju ya. Ya, Nggak pernah bosan di rumah aja. Karena ada dalam pasti rumah ada ada selama sesuatu ya. pandemi ini. Banyak yang Tuhan, saya setuju banget, banyak yang Tuhan bukakan. Yes. Apa yang kita merasa kita tidak bisa. Kok gue bisa ya? Yes. Kok gue bisa ya? Kadang bisa kaget sendiri. Banyak hal, misalnya, saya tuh nggak suka bikin kue. Tapi karena pandemi ini, jadi nggak ada kegiatan kan. Jadi banyak coba-coba resep dan habis dicoba-coba dibagi-bagi, ternyata pada bilang enak gitu. Jadi semangat lagi bikin-bikin. Terus ada yang bakso, terus kita masak. Jadi banyak aja kegiatan-kegiatan kita gitu loh. Jadi nggak diem. Terus kan sekarang ada Zoom ya, bisa Ya, pakai Zoom betul. ya. Jadi orang konseling, kita lagi meeting fellowship, kita tetap pakai Zoom. Jadi nggak ada istilahnya kosong gitu loh. Semua pasti terisi dengan hal-hal yang positif gitu loh. yes. Dari apa yang tadi sudah diutarakan, Widya yakin percaya pasti ada sesuatu titik di mana Sis Yuni dan juga Sis Esther mengalami satu titik balik dengan Tuhan. Sampai tadi Sis Yuni mengatakan, oh ya ada agenda Tuhan yang harus dikerjakan hari demi hari. Dan itu kami rindu sekali. Kapan sih itu terjadi titik balik itu? Mungkin berpuluh tahun yang lalu, mungkin belasan tahun yang lalu. Nah, di mana titik balik itu terjadi? Bisa dimulai dari Sis Yuni mungkin. Aku ya. Iya. Kalau titik balik yang dimaksudkan sama Sis Widya tadi tentang kelahiran baru pertama Yes. kali cinta mula-mula Iya, gitu ya. betul. Saya mengalami itu waktu saya masih di SMA gitu ya. Wow. Waktu saya masih di SMA, saya ingat pertama kali saya terima baptisan Roh Kudus, terus mengalami pertama kali yang dinamakan dengan kepenuhan Roh Kudus ya. Yes. Terus tapi saya merasakan saya nggak stuck di situ gitu ya. Tapi itu semuanya kan harus di-maintain ya. Betul. Kita mesti menjaga api kita supaya Yes. tetap menyala gitu. Dan saya rasakan bahwa hari-hari ini kita ngelihat ya di gereja-gereja sekarang bukan cuma gereja tapi semua tempat ibadah kita tahu sekarang semuanya tutup ya. Betul. Bahkan kalau kita ngelihat yang biasanya umat muslim itu mereka tuh ada kewajiban untuk ke Mekah apa segala macam melakukan kewajiban agamanya sekarang tutup. Di Roma pun kegiatan-kegiatan ibadah tutup seluruh dunia sekarang kalau kita dengar gitu ya. Semua tempat-tempat ibadah, tempat-tempat penyembahan itu ditutup gitu. Jadi itu belum pernah terjadi sebelumnya. Yes. Tapi saya melihat bahwa ini adalah salah satu penggenapan gitu dari kitab Daniel yang sudah mulai terjadi. Ya. Di Daniel 9, Daniel 11 itu dikatakan bahwa korban persembahan, korban harian itu akan dihapuskan. Dan kita ngelihat bahwa sekarang memang itu terjadi. Dulu kita nggak pernah kepikir mana mungkin sih begitu ya bisa terjadi di seluruh dunia lagi. Ya, Tapi nyatanya serentak sekarang ya. terjadi gitu. Ya. Dan sayangnya gitu ya, saya melihat oke, di satu pihak itu ditutup gitu kan, terus saya ngelihatnya tapi di sisi lain gitu kan ada kebaikan juga yang Tuhan buat gitu ya. Yes. Yang Tuhan buat adalah kebaikan kita lihat sekarang Injil diberitakan di mana-mana lewat streaming online ya. Kita mau ngelihat mau dari gereja mana, mau yang apa ya, makanan yang seperti apa gitu ya. Itu kita tinggal pilih istilahnya gitu ya. Jadi makin Injil tuh udah nggak bisa ditutup lagi, udah nggak bisa ditahan lagi. Itu diberitakan ke seluruh dunia. Yes. Itu juga penggenapan janji Tuhan Amen. gitu. Dan kalau buat saya tadi sesuai dengan pertanyaan itu gitu kan, bagaimana gitu kan yang kasih mula-mula, yang cinta, yang sama Tuhan itu bisa tetap untuk di-maintain. Saya merasakan bahwa meskipun gitu ya gereja tutup gitu, tapi kita bisa dengar lewat streaming gitu. Yang harus kita lakukan adalah jangan sampai
penyembahan itu jadi benar-benar stop gitu. Yes. Jadi caranya bagaimana, maksudnya bagaimana? Kalau saya ngelihat gini, benar ibadah streaming ada gitu. Tetapi seberapa dari kita yang benar-benar memanfaatkan ibadah streaming itu benar-benar seperti kita ibadah di gereja. Kita merasakan hadirat Tuhan. Kita waktu pujian dinyanyikan, WL mimpin pujian, seberapa kita sungguh-sungguh menyanyi dan merasakan hadirat Tuhan sama seperti kita di gereja. Karena saya lihat, saya menegur anak saya juga beberapa kali gitu ya, waktu kita sama-sama keluarga ibadah online begitu, ada yang sambil senderan tiduran nggak nyanyi gitu ya. Saya bilang, ini bukan konser, ini kita lagi ibadah, naikkan pujian penyembahan buat Tuhan gitu. Dan sayangnya memang saya rasa sih ada cukup banyak gitu ya yang justru saat-saat seperti ini ya dengerin khotbah ya sambil makan sambil apa nggak terlalu fokus kayak gitu. Itu sayang, itu menghentikan korban penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan juga mungkin di samping itu kita ngelihat kegiatan-kegiatan gitu ya yang sekarang ada gitu. Kalau Bu Esther tadi bagus, jadi menambah skill gitu kan. Tapi saya ngelihat ada juga hal gitu yang sekarang jadi ini juga jadi fenomena juga gitu yang dibilang drakor gitu ya, nonton drama Korea. Waktu tuh dihabiskan buat hal-hal yang seperti itu. Ya. Sayang banget buat saya gitu kan. Justru gitu kan hari-hari yang ada harus kita sebenarnya isi dengan mengisi cawan-cawan penyembahan itu. Saya merasakan justru di jam-jam setiap harinya di masa saya di rumah ini ada banyak waktu yang Tuhan sediakan untuk saya bangun keintiman lebih lagi sama Tuhan. Contohnya saya tuh ada persekutuan setiap minggu sekali di daerah Alam Sutra di Saumata sana. Biasanya kita ketemu seminggu sekali. Tapi dengan adanya kejadian seperti ini kita memang nggak bisa ketemu. Tapi kita bersyukur untuk teknologi, ya. Kita bisa ketemu lewat virtual, kita lewat line group gitu ya. Kita tadinya seminggu sekali, sekarang malah kita lakukannya setiap hari. Kita lebih bisa intens ya Bu ya. Justru ya di saat-saat seperti ini saya percaya. Justru di waktu-waktu seperti ini Tuhan perlu kita gitu, seperti Esther yang dikatakan oleh Mordekai, jangan-jangan justru di saat seperti ini Tuhan mau memakai engkau gitu. Ayo sama-sama kita pakai waktu yang ada untuk berdiri bagi bangsa, naikkan tetap pujian penyembahan buat Tuhan. Bagaimana kita meresponi setiap situasi kondisi yang Tuhan izinkan ya Bu ya. Tuhan ingin kita semakin melekat dan mendekat dengan Dia begitu ya. Nah, bagaimana dengan Bu Esther? Apa nih titik balik perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Karena saya tahu latar belakang Bu Esther dan kita mau dengar sama-sama kesaksiannya sungguh luar biasa. Aduh, kalau cerita ini saya bilang Tuhan dahsyat. Yes. Amin. Saya bisa sampai hari ini itu anugerah Tuhan. Amin. Kalau bukan Tuhan, saya nggak tahu saya ada di mana saat ini. Saya cerita sedikit kesaksian hidup saya. Silakan. Kami dari keturunan yang non percaya Yesus. Dulu rumah kami di belakangnya ada gereja. Setiap kali orang pulang gereja hari Minggu, kita berdiri di pintu selalu ngeledekin orang yang pulang gereja. Betul-betul ngeledekin orang pulang gereja. Kita bercandanya, orang gak ada kerjaan ya Minggu ngapain ke gereja, mending tidur siang main di rumah. Suka bercanda sama saudara gitu. Iya. Tapi hari ini malah kita yang aktif di gereja. Puji Tuhan. Itu Tuhan Tuhan luar biasa. balikan ya. Tuhan balikan. Yes. Yang kedua, mungkin saya duduk di sini, pasti banyak yang tidak tahu bahwa latar belakang saya adalah seorang narkoba. Selama bertahun-tahun saya tekunin dunia kelam saya, yaitu narkoba, sabu-sabu, ngerokok. Itu semua dunia saya. Makanya sekali lagi saya katakan, kalau bukan Tuhan, nggak mungkin saya ada di tempat ini. Satu titik di mana saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu yang mengubah hidup saya seutuhnya. Ketika dalam satu perenungan, saya cerita lagi, saya terjun narkoba, saya udah terima Tuhan Yesus. Wow. Saya aktif dalam satu komunitas juga. Tapi tidak mengalami Tuhan. Tidak mengalami Tuhan sama sekali. Hanya yang sebagai saya sarankan. liturgis ya. Betul, sangat sayang. Kita jadi orang munafik. Selama bertahun-tahun saya ngalamin hal itu. Tapi sampai satu titik Tuhan melawat saya. Dalam waktu saya duduk termenung begitu. Tuhan datang kasih saya lihat. Apa yang dia perlihatkan kepada saya? Saya melihat ada satu pribadi terang sekali.
terang sekali. Terang itu seperti tidak pernah saya lihat. Tapi saya silau. Saya melihat ada satu tangan yang besar sekali. Oh. Di tangan itu, dia perlihatkan saya satu permata. Berlian yang sangat besar sekali. Di tangan, dia kasih saya lihat. Sebagai seorang wanita, kita melihat berlian, komen kita, Wow. 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 Kita Kilau. langsung pertama kali, wow. Yes, wow. Saya bilang, wow, Tuhan, bagus sekali. Saya mau. Saya bilang, pasti harganya mahal. Saya bilang sama Tuhan. Waktu itu saya mengalami perjumpaan, saya bisa ngobrol, enak. Saya bilang, pasti harganya mahal Tuhan. Tapi apa yang Tuhan jawab? Begitulah hidupmu. Amin. Kamu berharga di mataku. Amin. Saya termenung. Saya bukannya senang. Saya malu. Saya nangis. Saya Pedang mata dua ya. Saya bilang, Tuhan, saya tidak layak Tuhan sebut orang yang berharga. Hidup saya penuh dengan kenajisan. Saya ini kotor, Tuhan. Hidup saya terlibat dalam penyembah berhala. Terus saya terlibat dalam narkoba. Udah masuk dalam hidup saya. Tuhan tidak. Saya minta ampun Tuhan, saya nggak layak di hadapan Tuhan. Memang apa yang dikatakan firman itu benar-benar itulah suara Tuhan. Dia katakan, darah dosamu merah seperti kirmisi, aku jadikan putih seperti salju. Amin. Saya langsung nangis. Saya keluar air mata saya. Terima kasih Tuhan. Saya bilang terima kasih Tuhan. Nah dari situ tiba-tiba hilang gitu loh. Saya sadar kembali. Kayak gimana ya? Kayak dibawa mengalami Tuhan. Setelah itu kita sadar. Terus saya diam, saya termenung. Kok Tuhan bilang saya berharga ya? Saya bilang, kok Tuhan sayang banget sama saya gitu loh. Akhirnya saya termenung. Nah, kejadian itu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu yang membuat saya terngiang-ngiang terus. Kemanapun, apapun yang saya lakukan, setiap pejam mata saya ingat kejadian itu. Setiap pejam mata saya ingat lagi kata-kata Tuhan. Tapi kembali lagi, saya belum bertobat. Saya belum bertobat. Tetap saya lakukan hal yang sama. Melalui proses ya Bu. Tetap saya melakukan hal yang sama. Enjoy dengan dunia saya. Satu hari lagi, saya duduk termenung. Saya ngomong sendiri sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kan bilang saya berharga. Tuhan bilang, Tuhan sayang saya. Kok Tuhan izinkan saya harus melewati hidup saya nggak kenal Tuhan dulu. Ya. Saya harus lewati narkoba. Terus saya harus lewati banyak hal. Kalau saya punya prinsip yang salah, saya tahu. Saya punya prinsip yang salah, saya merasa yang anak Tuhan yang dikasihi Tuhan itu adalah dari lahir, Hidup dari benar, keluarga baik-baik. keluarga Tuhan, Ya, anak Kristen. Tuhan, keluarga Kristen. Terus penyerahan gereja, udah didoakan. Nah, itu prinsip saya. Itu baru namanya anak Tuhan. Anak Tuhan yang disayang Tuhan. Saya bilang sama Tuhan. Tapi kok hidup saya Tuhan izinkan mengalami hal begitu. Tuhan kasih saya ayat di Yohanes 9. Ada satu anak yang buta sejak lahirnya. Iya. Bukan salah siapa-siapa Iya, kan. karena Tuhan ada bilang, satu pekerjaan Tuhan dinyatakan. iya, Tuhan bilang, bukan salah kamu dilahirkan dari keluarga non-Kristen. Yes. Bukan salah kamu kalau memang kamu harus terlibat hal-hal dunia malam. Tapi pekerjaanku harus nyata dalam hidup kamu. Saya cepat saya buka, saya tekuni, saya pelajari, saya gali ayat ini. Oh iya. Nah, terus 2 kali perjumpaan itu yang betul-betul saya tidak pernah lupa seumur hidup saya. Nah, itu yang membuat saya merenung. Jadi perenungan saya terus menerus. Jadi apapun terjadi dalam hidup saya, Tuhan izinkan. Memang apapun yang terjadi hidup kita, Tuhan izinkan. Yes. Ada kemuliaan akan Tuhan nyatakan. Amin. Terus sampai satu hari, saya bilang sama Tuhan udah selamatkan saya dan Tuhan udah menangkan saya. Mulai saat itu saya udah mulai ingat terus
ingat terus apa pesan Tuhan ke gereja, maksudnya udah mulai serius. Merema ya. Merema, jadi rema hidup saya mulai serius dan memang saya terus pas itu timingnya Tuhan. Saya juga dibawa teman saya untuk lakukan satu pelayanan yang namanya pentahiran, pelepasan dan di situ saya merasa itu benar-benar rohani saya itu udah kayak roket. Saya bisa jadi seorang pendoa. Saya mulai kasih mula-mula itu muncul. Kasih mula-mula itu muncul. Terus saya mulai ada hati untuk melayani. Tuhan bukakan, oh saya bisa doa ya. Oh saya bisa ini ya. Saya bisa itu ya. Mulai saya melangkah. Satu titik di mana saya serius mau melangkah di dalam melayani Tuhan adalah sampai satu kali Paskah. Pas jam 12 teng, besoknya Paskah, saya doa. Pas jam 12 saya bilang, Tuhan ini hari Paskah. Tuhan udah kasih saya kado begitu banyak yang luar biasa. Hari ini saya bilang, Tuhan mau apa? Saya mau kasih kado Tuhan. Tuhan udah kasih saya kado, saya mau kasih kado Tuhan. Tuhan minta kado. Saya kasih deh Tuhan. Jadi asik ngobrol sambil doa. Terus tiba-tiba suara itu datang. Aku mau hidup. Wow. Aku mau hidupmu seutuhnya. Persembahkan hidupmu bagi. Jadi kesaksian bagi semua orang. Amin. Jadi berkat dimanapun kami berada. Dan di situ saya nangis sejadi-jadinya. Saya bilang, Tuhan, ini yang Tuhan mau, saya akan berikan. Jadi ini hidup saya. Itu komitmen Ibu itu komitmen saya. Dulu saya bilang, ketika saya ambil komitmen, saya bilang, iblis, saya jatuh satu kali buat kamu. Tapi saya akan bangkit berkali-kali buat Tuhan Yesus. Saya akan bangkit seumur hidup saya. Saya akan bangkit buat Tuhan Yesus. Dan di situ saya mulai komitmen saya mulai jalani. Walaupun dalam pelayanan tantangan banyak, benar, sis. Karakter proses. Tapi itulah, saya tahu Tuhan tidak pernah biarkan kita. Amin. Tuhan menyertai kita. Di saat-saat kelam kita, Tuhan menyertai. Amin. Saya selalu punya prinsip. Kalau dahulu Tuhan menolong, saat ini juga pasti Dia tolong. Amin. Karena Dia Tuhan yang hidup. Saya bilang ketika Tuhan mulai izinkan, saya menjangkau dari keluarga yang non Kristen. Karena mungkin dari latar belakang saya, jadi saya enak memberikan kesaksian dan saya enak menjilin. Dan Tuhan izinkan banyak keluarga-keluarga yang non Kristen yang dimenangkan dan pokoknya yang rusak-rusak deh. Rusak-rusak. Itulah saya bilang memang digenapi bahwa apapun hidup kita ini memang Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan. Jadi nggak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Saya katakan nggak ada yang kebetulan. Baik buruk ada maksud Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apa sih kiat-kiat Ibu? Karena itu tidak terlepas dari jam doa. Tidak mungkin kita melayani jiwa-jiwa tanpa kita menjadi seorang pendoa, karena doa itu menjadi lifestyle bagi setiap anak-anak Tuhan, betul ya. Nah, apa sih kiat-kiat Ibu di dalam ladang pelayanan yang cukup padat dan Ibu tetap mempunyai jam doa yang terbaik buat Tuhan dan yang itu ya adalah utama. Ya, bagaimana dengan Bu Esther? Saya selalu punya prinsip satu hal. Saya mau doa karena saya butuh Tuhan. Yes. Saya itu aja. Saya butuh Tuhan sehingga saya butuh doa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa berbuat apa-apa. Di dalam pelayanan, dalam hal apapun, tanpa Tuhan nggak bisa apa-apa. Jadi ketika kita memiliki satu ketergantungan kita sama Tuhan, kita pasti doa. Siapalah kita tanpa Tuhan? Iya. Ini note yang bisa kita catat. Kiat-kiat untuk tetap melayani Tuhan dan menjadi tiang doa. Nah, bagaimana dengan Sis Yuni nih? Apa kiat-kiat di tengah ladang pelayanan yang padat pastinya ya, di misi dan sebagainya. Kemarin juga pada saat Covid membagikan subsidi makanan dan sebagainya ke rakyat-rakyat kecil dan sebagainya. Nah, apa sih kiat-kiat yang dipakai Sis Yuni untuk bisa tetap
on terus sama Tuhan di tengah kesibukan yang ada. Banyak orang sibuk, sulit membedakan mana itu melayani Tuhan, mana itu melayani pekerjaan Tuhan ya. Kadang kita diplesetkan dengan kesibukan pelayanan pekerjaan Tuhan sampai kita lupa pelayanan melayani Tuhan yang sebenarnya itu apa. Mungkin kita bisa dengar dari Ibu Yuni. Mungkin ini kali ya, tadi benar yang si Bu Esther tadi ngomong gitu ya, tanpa Tuhan kita nggak bisa lakukan apapun, segala sesuatu sumbernya tuh dari Dia gitu. Nah, kalau kita tahu itu sumbernya dari Dia, kenapa kita nggak selalu gitu ya hidup di dalam deketin diri kita, bukan deketin lagi tapi menyatukan diri kita tuh dengan sumbernya sendiri gitu kan. Jadi kita akan apapun yang dari itu akan mengalir semuanya di dalam diri kita. Dan satu hal yang saya ingat, pertama-tama put God first gitu ya. Pokoknya Tuhan di atas segalanya, itu yang mesti kita ingat. Terus kita juga mesti ingat di Efesus 2 ayat 10 yang mengatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk menggenapkan apa yang sudah Dia rancangkan sebelumnya atas hidup kita gitu. Jadi balik lagi sih sebenarnya ujung-ujungnya gitu ya, dari apapun juga yang kita lakukan, kita mesti ingat bahwa untuk menyelesaikan, setiap kita punya panggilan, setiap kita punya destiny gitu, tapi kita mesti ingat yang paling tahu hidup kita seperti apa ya pasti yang create kita gitu ya. Kalau kita pengen tahu fungsi dari misalnya sebuah kulkas, kita mesti tanya sama yang bikin gitu kan, ini untuk apa kegunaannya, dan demikian juga dengan kita gitu ya. Kalau kita pengen tahu gitu, pasti hidup kita masing-masing semuanya Tuhan punya panggilan, Tuhan punya destiny gitu. Kalau yang paling kita pengen mengerti hidup kita supaya benar-benar maksimal, kita bisa berguna maksimal, ayo tanya Tuhan, tanya lagi langsung sama penciptanya, tanya langsung aja sama sumbernya gitu. Itu yang membuat kita tidak bisa jauh dari Dia. Berarti satu hal yaitu adalah skala prioritas. Betul ya Bu Esther dan Bu Yuni. Skala prioritas Tuhan adalah yang utama. Kemudian baru kita bisa melayani keluarga, melayani pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Apa yang Tuhan izin, apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan setiap kita. Apa sih sebelum mengakhiri perbincangan kita, apa sih pesan untuk wanita-wanita Allah di rumah yang bisa dibagikan saat ini? Mulai dari Ibu Esther mungkin. Oke, pesan saya sebagai wanita, kita bukan orang lemah. Kita diciptakan Tuhan sebagai wanita yang kuat untuk selalu menopang doa buat suami kita, menopang segala hal di dalam keluarga kita. Dalam keluarga kita, kalau bukan kita yang doa, siapa yang akan berdoa secara terus-menerus buat keluarga kita kalau bukan kita sendiri sebagai istri, sebagai ibu. Demikian pesan Kalau saya. Bu Yuni mungkin ada pesan buat wanita-wanita Allah di rumah. Iya, kita tahu firman Tuhan berkata bahwa hari-hari akan kita lalui, semakin hari bukan hari-hari akan bertambah jahat ya gitu ya. Terus firman Tuhan juga bilang, ajarlah kita untuk menghitung hari-hari supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Jadi kita ngelihat bahwa akhir-akhir ini bukan cuma karena COVID, tapi kita ngelihat di sebelum-sebelumnya memang penggenapan demi penggenapan gitu, akan kedatangan Tuhan itu udah semakin nyata gitu, semakin kelihatan. Jadi saya mengajak, ayo buat ibu-ibu semua, kita pakai waktu-waktu yang ada. Karena waktu itu nggak akan pernah kembali. Waktu itu seperti air di sungai gitu ya. Jadi begitu dia mengalir, dia nggak akan naik lagi, dia nggak akan kembali lagi. Sayang sekali kalau waktu yang kita gunakan, waktu yang kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, terbuang setiap hari dengan percuma gitu. Jadi tetaplah firman Tuhan juga berkata bahwa kita harus, Lukas 12 kalau nggak salah mengatakan, hendaklah pinggangmu berikatkan pada kebenaran dan pelitamu tetap menyala. Ayo kita terus berpegang sama Tuhan kebenaran kita, tapi pelita kita juga tetap menyala. Tuhan menginginkan kita di masa-masa seperti ini kita juga menjadi terangnya, menjadi saksinya lebih lagi gitu buat Tuhan. Ya, wanita-wanita Allah yang luar biasa. Dalam situasi dan kondisi apapun pasti Tuhan memakai setiap kita untuk satu maksud yang mulia, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan bentuk dari pelita, tetapi pastikan
minyaknya itu terus terisi dan api itu terus menyala. Amin. Dan pastikan minyak itu terisi dengan dupa yang terus dinaikkan di hadapan Tuhan. Menjadi pendoa, menjadi pelayan Tuhan yang melayani Tuhan setiap hari lewat setiap hubungan pribadi dengan Tuhan. Pastikan setiap kita, wanita-wanita Allah dimanapun kita berada, jadikan doa menjadi lifestyle dalam kehidupan kita. Amin. Untuk menjadi fondasi yang kuat pada saat kita melayani keluarga, melayani gereja, setiap pelayanan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Jadikan pelayanan ini menjadi pelayanan yang berisi, karena minyak yang terus terisi, dan pelayanan itu menjadi buah yang manis, dan itu menjadi api yang berkobar, dan nama Tuhan dimuliakan lewat setiap terang yang dinyatakan lewat wanita-wanita Allah yang mendengar pada saat hari ini. Nah, kita akan tutup perbincangan cantik kita hari ini. Terima kasih untuk Bu Esther dan juga Bu Yuni udah berbagi hidup. Engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk namanya dipermuliakan dan dipakai di ladangnya. Kita tutup perbincangan kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap hidup kami Bapa. Engkau memakai latar belakang hidup kami untuk Engkau ubahkan menjadi latar depan yang begitu gemilang, yang begitu berkemilauan, dan nama-Mu dipermuliakan lewat setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap pembentukan dalam kehidupan kami. Kami melihat Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Kami melihat Tuhan Engkau beracara dalam hidup kami. Kami merasa kami begitu dikasihi oleh Engkau. Engkau memandang kami berharga. Walaupun dunia kadang mencela kami. Tetapi Engkau memandang kami sungguh berharga. Dan Engkau pakai latar belakang kami yang mungkin kelam. Dan Engkau ubahkan dengan begitu luar biasa. Sehingga kami bisa menjadi terang. Dan biarlah kami terus ada di dalam terang itu. Ya Bapa, tuntun setiap kami wanita-wanita Allah-Mu di tempat ini. Ya baik yang ada di dalam yang mendengar acara ini Tuhan. Biarlah roh Tuhan bekerja tanpa batas. Karena roh-Mu Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Biarlah kami memiliki ya Bapa roh doa yang terus membara dalam hati kami. Api doa itu terus bangkit. Bagi wanita-wanita Allah dimanapun mereka berada Tuhan. Menjadi tiang-tiang doa yang kuat bagi keluarga, gereja dan juga bangsa. Karena ada roh Tuhan mengalir saat ini dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang bergerak tanpa batas, Roh Kudus yang bekerja tanpa batas, menjamah setiap hati yang mendengarnya. Bapa, kami serahkan seluruh wanita-wanita Allah dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang melawat mereka, memimpin mereka, membentuk mereka, sehingga mereka pada waktunya nanti akan berbuah manis. Dan buahnya itu akan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, wanita-wanita Allah-Mu dimanapun kami berada. Di dalam segala situasi kondisi apapun. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dan nama-Mu semakin ditinggikan. Bangkit setiap tiang-tiang doa yang ada dimanapun berada saat ini. Menjadi tiang doa yang kuat. Dan terus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Sang Raja. Terima kasih Bapa. Kami akhiri perbincangan kami dengan Roh Kudus yang terus menyertai kami, membentuk kami, dan memakai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
rasakan.